Yo, buat teman-teman semuanya, kali ini menarik banget ini. Bahaya Galbay di tahun 2025 tentang Pindar. Ini banyak banget orang yang bertanya sama saya, dia bakalan sebar data ke kontak gak sih? Dia bakalan menurunkan debt collector lapangan ke rumah gak sih? Atau dia bakalan menarik aset-aset yang ada gak sih? Atau mereka benar-benar menarik kita ke jalur hukum gak sih? Siapa yang selalu mengkhawatirkan hal itu selalu terjadi pada diri Anda ketika Anda sudah tidak mampu lagi membayar di pinjol-pinjol legal yang saat ini namanya menjadi Pindar. Tolong isi di dalam kolom komentar. Oke ya, buat teman-temanku semuanya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Anda munculkan sekarang itu hampir sama dengan tahun 2024 kemarin. Konsepnya semuanya sama kok. Ya, nggak ada yang berubah, nggak ada juga yang lebih mengerikan juga. Semuanya hampir sama. Yang Anda tanyakan juga dengan hal yang sama. Apakah dia bakalan sebar data, mendatangi ke rumah, memproses ke jalur hukum, melakukan tindakan-tindakan yang terkadang di luar dari akal sehat kita? Kan itu selalu yang menjadi bumerang dalam diri Anda. Tanya ke diri teman-teman semuanya. Coba tanya ke diri Anda. Gak bisa lagi Anda biarkan hal-hal seperti ini terjadi terus-menerus kepada diri Anda. Sementara ya, sumber permasalahan kita cuma satu, kawan-kawan. Duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Ya, cuma itu loh masalah kita. Duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Dan ketika kita menyatakan duit nggak ada dan kita tidak mampu bayar, resiko ini telah diperhitungkan. Jauh hari sebelum Anda meminjam di pinjaman online ini, segala bentuk resiko telah diperhitungkan dan sudah ada kesepakatan timbal balik. Ya, ini diatur loh. Ketika Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, nama Anda masuk ke dalam BI checking. Ketika Anda tidak mampu bayar, nama Anda masuk dalam fintech data center. Tapi kenapa di saat duit Anda tidak ada, Anda malah memikirkan ada DC atau tidak, bakalan datang ke rumah atau tidak? Harusnya ketika duit Anda tidak ada, Anda berpikir bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Kenapa teman-teman semuanya malah berbeda fokus, berbeda pemikiran untuk menakut-nakuti diri Anda semuanya? Coba dulu teman-teman semuanya, tanyalah ke diri Anda masing-masing. Anda kan benar-benar tidak mampu bayar kan? Terserahlah. Mau nama pindarnya apapun terserah. Ya, mau itu Anda sebut, wah ini aku laku bang, kerjasama dengan UAtas. Wah ini bang, kredit pintar, kerjasama dengan ini. Wah ini bang, EasyCash bang. Terserah, mau pinjol apapun. Coba tanya ke diri Anda, tidak mampu apa tidak mampu? Kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, terus kenapa malah fokus Anda malah ke DC datang ke rumah? Apa sebenarnya teman-teman? Cobalah tanya ke diri Anda gitu loh. Dimanapun ada orang yang mengedukasi, dimanapun orang yang sedang memberikan semangat, pertanyaan yang satu ini tidak pernah hilang. Apakah DC datang ke rumah? Pertanyaan ini tidak pernah hilang dimanapun. Ya, selagi orang itu masih membahas tentang pinjol, pertanyaan yang satu ini tidak pernah hilang. Apakah DC datang ke rumah? Ya, ini selalu dipertanyakan. Harusnya gantian Anda yang bertanya ke diri Anda, apa yang Anda takutkan dengan DC datang ke rumah? Toh fakta kan? Memang benar kita sudah tidak mampu bayar. Memang benar duit kita sudah tidak ada. Harusnya gantian Anda yang membentuk pertanyaan kepada diri Anda, apa yang Anda takutkan dengan DC datang ke rumah? Oh, Anda bilang, oh takut membuat malu. Malu dasar dari mana? Hah? Dia teriak-teriak di rumah Anda, kan kita bisa rekam, kita bisa laporkan. Oh takut ketahuan keluarga, berarti salah Anda. Kenapa Anda berbohong? Kenapa Anda tidak jujur? Akhirnya Anda dibebankan dengan masalah berat untuk menutupi hal yang sudah hancur-hancuran. Anda beranggapan ini masih dalam keadaan stabil. Anda beranggapan ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Makanya saya sampaikanlah buat teman-teman semuanya, kalau ini Anda biarkan, bahaya Anda telat bayar di tahun 2025 ini. Bisa hancur-hancuran gitu loh. Ya, ini mumpung masih kita di awal tahun, ayolah kita benahi pemikiran kita benahi diri kita selesaikan semua permasalahan yang belum terselesaikan 2024.
kita semangat lagi untuk menjadikan hidup kita ini jauh lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau konsepnya seperti ini ya sama aja. Justru Anda lebih buruk loh dari tahun lalu. Ya, coba dari teman-teman semuanya mulai hari ini persetan lah, mau DC datang ke rumah, mau daerah mana yang dia datangi, telat berapa lama dia mau datang. Sekarang sumbernya aja. Sumber yang memicu Anda ketakutan banget ketika ada kunjungan ini apa? Misalnya Anda tidak pengen orang tua tahu. Jadikan ini PR, cari waktu-waktu yang paling tepat, cari waktu-waktu yang paling pas banget, coba ceritakan. Fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Gak bisa Anda membiarkan diri Anda terus melalang buana mencari jawaban, ya, yang ada Anda masuk dalam ranah penipuan. Orang-orang akan memanfaatkanmu dengan sisi ketakutan, dengan sisi tanya jawab yang jelas-jelas pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang coba Anda berjanji dengan diri Anda sendiri. Apapun itu Anda harus hadapi, Anda harus lawan. Anda nggak bisa membiarkan diri Anda terus-terusan tersiksa hanya semata Anda tidak mampu jujur, Anda tidak mampu terbuka dengan orang sekitar Anda. Ya, coba teman-teman semuanya, coba cari siapa kira-kira orang yang paling berpengaruh, coba ceritakan gitu loh. Ya, coba jelaskan, nanti kita akan tahu. Ya, daripada seperti ini Anda main drama setiap saat, Anda memikirkan nanti suami tahu saya diceraikan, orang tua tahu saya diusir, mau sampai kapan hal ini? Ya, sehingga nggak lepas-lepasnya Anda bertanya aman nggak, aman nggak, aman nggak. Semuanya itu aman, yang nggak aman itu pemikiran Anda. Yang memikirkan hal buruk diri Anda. Yang memikirkan Anda akan diproses ke jalur hukum diri Anda. Yang memikirkan aset Anda akan ditarik diri Anda. Yang memikirkan Anda akan diusir oleh orang tua diri Anda. Yang membuat tidak aman diri Anda sendiri. Ya, galbainya aman kan sudah saya terangkan. Jauh hari sebelum Anda meminjam. Anda tidak mampu bayar, Anda akan dibebankan dengan ini. Anda telat bayar, dibebankan dengan denda. Apalagi coba? Keamanan yang seperti apa lagi? Anda merasa tidak aman, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa ketakutan. Itu karena Anda sendiri. Anda tidak mau melawan pemikiran negatif yang muncul. Ya, berulang kali saya jelaskan. Anda selalu bertanya, yang jadi permasalahan hari ini kan gara-gara telepon tadi. Telepon yang mencaci maki, menghina, mengganggu pemikiran, mengganggu di hati Anda, sehingga terjadilah rasa takut. Dari kemarin-kemarin saya sudah jelaskan, putus, komunikasi ini putus. Ya kan? WA juga seperti itu, tapi teman-teman itu aneh gitu loh. Aneh, dijelasin A, dia pikirkan C. Dijelaskan C, dia balik lagi ke A. Jadi maju mundur gitu loh. Kalau sesuai dengan kemauan kalian, ini bukan duit ke bapak kita juga gitu loh. Kalau Anda pengen duit kita habiskan tapi kita tidak diapa-apain, itu duit bapak kita yang ada. Ini duit pinjol, bukan duit bapakmu ini. Ya, jadi ketika kita menyatakan oke, saya tidak mampu bayar, berarti berbarengan dengan hal itu kita siapkan diri kita untuk resikonya. Ya, jadi tolong ya buat teman-teman semuanya, kendalikan pemikiran Anda. Kan sudah saya bilang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah diri Anda sendiri dengan cara melawan semua pemikiran negatif yang muncul, yang mana itu akan mengganggu diri Anda sendiri. Ya, itu saya tekankan sama Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu melawan semua pemikiran negatif, percaya sama saya, hidup Anda akan jauh lebih hancur daripada ini. Bahkan Anda orang yang paling utama hancur gara-gara pinjol, karena Anda memupuk rasa takut itu dan akhirnya Anda melakukan tindakan-tindakan yang jelas merugikan diri Anda. Ya, dan satu hal lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, kalau ada orang yang menawarkan penjual belian surat kuasa yang mana mereka yang akan mengkaper semua permasalahan dan segala macam, saya harap pikir dua kali untuk teman-teman melakukan hal itu. Ini tidak sampai ke pengadilan, tidak sampai ke dalam kasus-kasus perdata yang Anda sampaikan. Sementara yang Anda beli ini hanya selembaran kertas dengan dalih Anda akan terselamatkan dan segala macam. Anda menyesal nantinya. Ya, untuk bayar hutang aja susah, untuk makan aja susah, pembelian kertas busuk Anda mau. Pikir dengan otak Anda ini, teman-teman semuanya. Ya, makanya saya tanyain sama Anda semuanya, Anda tidak mau bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol? Kalau memang Anda tidak mampu bayar pinjol, apapun itu,
Anda tidak akan mampu. Ya, tapi kalau Anda tidak mau, baru Anda cari aman. Cari aman di sini kena tipu, cari aman di sini kena tipu aja semuanya. Ya, bahkan tadi saya ada dapat laporan itu, dia membeli surat-surat seperti itu, ya, yang dijual oleh oknum-oknum, sehingga dia juga ditagih gitu loh. Dia dibebankan biaya sebanyak sekian, ya. Kita sebut aja contohnya 10 juta dulu, di awal dia bayar 2 juta, sisanya dicicil. Kalau dia tidak melanjutkan sampai 10 juta, dia akan ditagih juga. Nah, jadi ini kayak lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu loh. Masalah tidak selesai, tapi masalah malah bertambah. Ya, kalau masalah selesai nggak ada masalah, ada tingkat kepuasan kita. Ini masalahnya nggak selesai. Ya, yang diselesaikan itu ya hanya perjanjian duit tadi aja gitu loh. Bagaimana caranya mereka mengambil duit sesuai yang sudah kita janjikan, 2 kali rugi. Hutang tidak selesai, duit tambah banyak keluarnya. Ini yang harus dipikirkan teman-teman semuanya ya. Jangan sok-sok kaya udah gitu loh. Terima aja kenyataan. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak mampu. Tidak sanggup, tidak sanggup. Apapun resiko ke depannya, hadapi. Ya, badai pasti berlalu kok. Tidak seburuk yang kita bayangkan juga. Ya, buat teman-teman semuanya ya, mau Anda galbay itu mau di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, atau apapun pinjolnya, begana begini segala macam. Pokoknya kan banyak pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol apa kayak terserah gitu loh. Yang jelas kendalikan pemikiranmu, buang semua rasa takutmu, hadapi semuanya. Ya, fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan nanti setelah kamu benar-benar menjalankannya. Step apa nih Bang? Komunikasi putus. Berdamai dengan diri sendiri. Tetap Anda fokus mencari pekerjaan, fokus mengumpulkan uang, fokus bertahan hidup, dapat makan minum, syukur alhamdulillah. Nanti kalau ada rezeki lebih, kumpulkan dan negosiasikan. Ya, kalau misalnya nggak dapat juga, kayak mana Bang? Kita sudah bekerja dan segala macam, ya kita apa boleh buat. Rezeki ini datang dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita manusia hanya berusaha. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.